sama sekali tidak ada karena MOU ini sudah lama direncanakan ya Pak. Jadi beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu kita menganggap ada kesamaan persepsi antara KPK dan KY untuk ikut serta dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, utamanya tadi sudah disampaikan Pak Ketua KY, pemberantasan korupsi dalam hal judicial corruption, dalam hal penegakan hukum. Berarti dalam hal ini lebih ke pencegahan ya Pak ya? Iya. Teknisnya bagaimana Pak? Nanti apakah akan ada semacam intelijen KPK yang akan hadir di pengadilan atau di mana gitu Pak? Bisa lebih mengawasi hakim-hakim. Biar Rahman jawab aja dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ketua KPK tadi, betul itu rencana kami sudah lama sebetulnya untuk mengadakan kerjasama ini. Dan kami menyadari penuh bahwa memang KY ini bukan penegak hukum. Tatkala ada kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, utamanya hakim yang menjadi core bisnisnya KY, suka atau tidak suka kami harus menyampaikannya kepada penegak hukum. Penegak hukum yang punya kewenangan dalam hal judicial corruption, dalam hal korupsi adalah KPK. Oleh karena itu ini strategis banget gitu. Sehingga teknisnya ketika kami menemukan dugaan ada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim, kami harus segera menyampaikannya ke KPK. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada kasus-kasus yang sudah, misalnya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim di PN Tipikor Semarang misalnya, itu kan juga akhirnya KPK yang kemudian menangkapnya dan mengungkapnya. Nah, ini yang saya berikan apresiasi yang tinggi pada KPK. Itulah tugas kami, mengawasinya kami. Tetapi kami ketika menemukan sesuatu kami tidak bisa lakukan apa-apa, tentunya harus saya sampaikan pada KPK. Itulah teman-teman sebetulnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itu sebetulnya sebelum ada MOU juga sudah dilakukan, tapi ini lebih mengeratkan, lebih memformalkan, dan supaya ada payung tadi dikatakan oleh teman saya bahwa ini umbrella bagi tindakan saya sebagai Ketua KY dan Bapak Ketua KPK dalam rekomendasi secepatnya gitu, ya, bisa berupa surat atau bisa berupa laporan kepada pimpinan KPK untuk bahwa di sana ada dugaan seperti itu. Dan yang bisa membuktikan dugaan kan kemudian juga KPK dengan segala peralatannya yang canggih yang dimiliki KPK. Itu yang diharapkan oleh KY tentu saja. Konkretnya seperti itulah kira-kira. Untuk lingkup peradilan ya. Karena kita saksikan bersama bahwa di lingkungan peradilan kan masih kita jumpai dugaan-dugaan, laporan-laporan masyarakat yang menyampaikan pada kami. Ketika kami sudah tidak bisa melakukannya dengan kewenangan kami yang tidak ada untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, ya tentu harus disampaikan kepada penegak hukum. Antara lain adalah KPK. Pak, kalau terbukti dugaan itu Pak, sanksinya apa itu? Dari sisi tindak pidana itu domainnya KPK. Nah, ya. Tapi kalau dari sisi etika itu domain kami, domain kita, Komisi Yudisial. Artinya Komisi Yudisial akan memasuki wilayah penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kalau soal hakim NG itu bisa langsung ya Pak ya? Nggak perlu ada permintaan KPK untuk menelusuri, langsung bisa ditelusuri di KY? Sebenarnya begini, itu kan perkara itu masih aktif. Kami ikut memantau persidangan dalam perkara itu. Nah, hasil pemantauan persidangan dari A sampai Z sedang kami olah. Kalau toh memang ada dugaan-dugaan pelanggaran kode etik, tentu kami akan bergerak. Kalau sudah wilayahnya wilayah ada dugaan tindak pidana, apakah itu di balik putusan itu ada misalnya isu suap atau lain-lain, tentu akan disampaikan pada pimpinan KPK. Pak, soal lain Pak, soal Hakim Daming Pak, sudah ada report Pak, kemarin kan sudah diperiksa Pak. Ya, bahasanya mungkin bukan diperiksa. Yang bersangkutan itu datang ke Komisi Yudisial sendiri ditemani oleh Kahumas Mahkamah Agung. Kami minta penjelasan dan klarifikasi dari yang bersangkutan. Ya, saya sendiri tidak ikut dan kebetulan saya sendiri juga menghadiri pelantikan Menpora. Jadi yang mendengarkan atau menerima klarifikasinya adalah teman saya. Tetapi tentu sebagaimana kita saksikan di Metro TV tadi malam, pledoinya itu tidak lebih dari itu. Barangkali di mana-mana beliau menyampaikan seperti itu. Ya itulah faktanya memang. Komisi Yudisial sangat prihatin, sangat aneh apabila ada pernyataan yang sangat tidak patut dikemukakan oleh seorang hakim senior, apalagi yang bersangkutan adalah calon hakim agung. Rekomendasi Pak buat MA Pak? Ada tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjut, karena ini yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi, tentu kami harus sidang pleno terlebih dahulu.
Karena rekomendasi yang diberikan ke Mahkamah Agung sebagai bentuk rekomendasi sanksi itu diputuskan oleh pleno, bukan disampaikan oleh saya. Saya belum bisa menyampaikan apa sanksinya, karena kalau toh juga ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, dugaan ini akan dikenakan oleh pelanggaran yang mana dan sanksi yang mana. Nah, itu tidak bisa disampaikan di sini. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kalian media luar biasa mendukung ini. Saya ucapkan atensi sebesar-besarnya pada seluruh awak media. Plenonya kapan Bang plenonya? Ini baru MOU, nanti baru saya akan bicara dengan teman-teman kapan kita akan mengagendakan pleno, karena besok kami akan raker di Bandung. Nah, apakah kami di sela-sela raker itu pleno? Bisa saja, bisa menyuangkan waktu dan kami akan bicarakan. Begitu ya. Pak Samad soal